Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Sariwardani dari kelas M20A akan mempresentasikan materi 6 dan ke-7 dari mata kuliah penganggaran. Anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah rencana kerja perusahaan di masa mendatang pada satu periode tertentu di bidang penjualan produk perusahaan. Anggaran penjualan dapat dikelompokkan berdasarkan variabel tertentu seperti wilayah pemasaran, kelompok konsumen, jenis produk, kelompok wiraniaga, sales, marketing, waktu terjadinya penjualan, dan lain-lain. Untuk mendapat nilai volume tahun 2018 didapat sebesar 220,020 itu dari selisih volume tahun 2018 dikurang 2017. Untuk pertumbuhan rata-rata didapatkan dari total kemudian dibagi 4 sehingga menghasilkan pertumbuhan 135,190 dan 47%, sehingga anggaran penjualan untuk tahun 2022 sebesar 355,210 ditambah 135,190 sama dengan 490,400 unit. Sedangkan untuk persentase didapat 355,210 dikali 100% ditambah 47% sama dengan 522,158,7 per unit. Untuk mendapatkan nilai X1 dengan Y1 yaitu X1 dikali Y1 yaitu 222.000 dikali 2 hasilnya 444.000. Terus untuk X1 pangkat 2 hasilnya dari X1 dikali 2 hasilnya 4. Sehingga A sama dengan 1.409.683 dibagi 5 sama dengan 281.936,6. Terus yang bagian B 330,523 dibagi 10 sama dengan 33.052,3. Sedangkan yang X sama dengan 3 coding untuk tahun 2002. Penjualan 2022 yaitu Y sama dengan A ditambah BX 281,936,6 ditambah 330,523 dikali 3 hasilnya 381,93 per unit. Penetapan harga jual produk. Yang pertama, metode harga pasar. Metode penerapan harga jual produk berdasarkan harga pasar ditentukan oleh mekanisme harga produk yang berlaku di pasar. Besarnya harga tersebut dipengaruhi juga oleh harga jual produk sejenis. Dalam hal ini, perusahaan tidak dapat menetapkan harga sekehendak perusahaan. Perusahaan akan mengikuti harga pasar yang berlaku. 2. Metode biaya plus. Metode ini didasarkan pada besarnya biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut ditambah dengan persentase laba bersih yang diinginkan perusahaan. Dalam hal ini, dasar biaya yang digunakan terbagi yaitu biaya produksi dan biaya total. 3. Metode margin kontribusi. Margin kontribusi adalah selisih harga jual dengan biaya variabel suatu produk. Metode ini pada dasarnya metode biaya plus, namun yang menjadi dasar adalah biaya variabel saja. 4. Metode laba maksimal. Ada kalanya produk suatu perusahaan memiliki sifat yang sangat elastis, di mana harga jual produk tersebut akan langsung mempengaruhi volume penjualan. Maka perusahaan akan menetapkan harga jual produk yang akan memberikan laba usaha terbesar bagi perusahaan. 5. Metode tingkat pengembalian atas modal. Contohnya PT Prima Niaga Produsen Pemanas Air Listrik. Total modal yang diperlukan perusahaan sebesar 500 juta dengan tingkat pengembalian investasi yang diinginkan sebesar 20% volume penjualan. Diperkirakan sebesar 50.000 unit produk. Sedangkan total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan semua produk sebesar 320 juta berdasarkan tingkat pengembalian yang diinvestasi atas modal tersebut. Itulah tadi presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.